Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah, pada kesempatan malam ini kita berada pada pertemuan ke-63 dari Bulughul Maram, kitab nikah. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab nikah ini masih tentang permasalahan perceraian, tetapi di sini adalah karena ada di antara suami istri itu memiliki masalah. Tema kita malam ini, istri dihamili oleh pria lain. Nah, ini yang akibatnya menyebabkan persengketaan sampai dibawa ke pengadilan, sehingga ada dikenal dengan istilah li'an, saling melaknat antara suami istri, karena ingin membuktikan siapa di antara mereka yang tuduhannya itu benar. Ada yang menuduh dan ada yang dituduh. Mana yang apakah menuduh ini dia itu benar dan dituduh itu salah, maka dibuktikan dengan cara saling melaknat di depan pengadilan. Nah, ini hadis yang kedua setelah kita bahas masalah li'an. Di hadis pertama dari Ibnu Umar, saya bacakan dulu hadis Ibnu Umar sebelumnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, si fulan itu bertanya, dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami mendapati istri dalam suatu kejahatan, apa yang harus diperbuat?" Jika ia menceritakan, berarti ia telah menceritakan sesuatu yang besar. Dan jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan sesuatu yang besar. Namun beliau tidak menjawab. Setelah itu orang tersebut menghadap kembali dan berkata, "Sungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku." Lalu Allah menurunkan ayat dalam surat An-Nur ayat 6-9. Beliau membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya, memberinya nasihat, mengingatkan dan memberitahukan kepadanya bahwa azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Orang itu berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong." Kemudian beliau memanggil istrinya dan menasihatinya juga. Istri itu berkata, "Tidak, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia suaminya itu betul-betul pembohong." Maka beliau mulai memerintahkan laki-laki itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Lalu menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Kemudian beliau menceraikan keduanya. Diriwayatkan oleh Muslim. Nah, hadis Ibnu Umar yang pertama ini menunjukkan bahwa ada syariat yang namanya li'an, saling melaknat. Di mana seorang suami menuduh istrinya berzina, namun tidak ada bukti. Menuduh istrinya berzina, suami menuduh istrinya berzina, namun tidak ada bukti. Dan disebutkan di dalam Minha al-Alam, sesuai sunnah atau yang ditujukan dalam sunnah Nabi, li'an saling bersumpah di sini. Ya, seperti kita sebutkan dalam hadis, itu dilakukan suami istri di masjid. Sebagaimana di sini perintahkan dengan dihadiri oleh imam atau qadhi di hadapan orang-orang gitu. Sebagaimana terdapat dalam hadis Sahal bin Sa'ad dalam Sahihain. Ini dengan tujuan bahwasanya perkara ini perkara besar. Nah, kalau kan jika tidak berani melakukan li'an, saling bersumpah seperti tadi, jika saling bersumpah seperti tadi itu sudah dilakukan, berarti terlepas dari hukum qadhaf, 80 kali cambukan. Namun kalau li'an ini tidak berani dilakukan, maka yang menuduh tidak ada bukti, maka dia dikenakan hukuman qadhaf. Namun ketika lepas di sini dari hukuman qadhaf, begitu juga hukuman zina ya untuk istri terlepas di sini kan, karena suami bersumpah bahwasanya dia menuduh istrinya ini, dia tidak punya bukti, tapi dia berani bersumpah 4 kali, kemudian yang sumpah yang kelima nanti untuk menyatakan bahwasanya dirinya itu bukanlah pembohong. Nah, istri juga menyatakan sumpah yang sama, menyatakan bahwasanya dia tidak melakukan zina, dan jika suaminya itu yang betul, maka dia itu yang kena laknat. Nah, setelah itu ya diharamkan mereka selamanya. Jadi dengan adanya li'an di sini saling bersumpah tadi,
maka hukuman qadzaf menuduh zina itu jadi gugur. Kemudian yang kedua, hukuman had untuk istri karena istri juga berani bersumpah di sini juga jadi gugur. Hukuman had zina bagi istri juga dihukumi gugur. Dan cara bersumpah di sini dua orang yaitu suami istri itu dihadapkan di hadapan hakim atau yang jadi naibnya penggantinya. Maka suami terlebih dahulu mengucapkan 4 kali sumpah bahwasanya dia bersaksi kepada Allah bahwa istrinya itu telah berzina. Dia nanti sebut nama istrinya, sifatnya, dan menunjuk istrinya. Kemudian dia katakan pada yang kelima, laknat Allah untuknya jika yaitu si suami benar-benar seorang pendusta. Sedangkan si istri membalas dengan mengatakan 4 kali sumpah juga. Dia menyatakan bahwasanya suaminya itu benar-benar dusta, disebut 4 kali. Lalu yang kelima dia katakan murka Allah untuknya, untuk si istri jika suaminya itu benar-benar orang yang jujur. Nah, ketika sumpah ini telah dinyatakan, masing-masing 5 berarti ya. Maka lepas hukuman had, tuduhan zina yang tanpa bukti, lepas. Kemudian si istri tidak jadi dikenakan hukuman had zina, namun mereka berdua harus berpisah selamanya. Nah, faedah yang lainnya lagi, kenapa istri tadi kalau kalimat untuk suami itu kalimat laknat ya. Dia ucapkan pada sumpah kelima itu laknat untuknya jika dia termasuk orang yang pendusta. Namun kalau untuk istri adalah murka Allah untuknya jika si wanita ini termasuk jika si suami itu benar-benar jujur dalam hal ini. Nah, kenapa si wanita itu dikenakan ghadab, murka, padahal murka itu lebih besar daripada, lebih parah daripada laknat? Karena kan di sini dia yang dituduh, jika dia itu ingin mengelak maka dia harus mengatakan dalam kasus ini, karena dia yang diberatkan dalam masalah ini, ya tentu hukuman nanti lebih berat untuknya jika itu benar-benar terjadi. Maka dia harus menyatakan dengan sumpah yang lebih berat. Karena yang melakukan zina itu adalah dia. Kalau memang dia tidak melakukan, ya, dia harus nyatakan dengan benar itu bahwasanya suaminya itu yang pembohong. Karena lelaki yang menuduh, lelaki perempuan yang berbuat gitu. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, hadis ini jadi dalil sumpah tadi saling melaknat di depan hakim itu dimulai dari suami. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan secara nalar kias ini juga masuk. Karena yang menuduh, ya itu kan harus datangkan bukti. Maka dia itu menuduh, dia tidak ada bukti, maka dia harus berani bersumpah terlebih dahulu. Sedangkan untuk wanita, yaitu si istri, dia cuma berusaha untuk mengingkari. Dia cuma mengingkari ketika itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, disunahkan sebelum li'an ini terjadi, yaitu saling bersumpah di depan hakim, maka keduanya dinasihati terlebih dahulu. Ingat para jamaah sekalian, tetap ada nasihat. Islam tetap ingin mereka berdua itu akur. Tidak mudah-mudahan langsung saling laknat. Pokoknya istri saya telah berzina demi Allah. Ya, jika saya itu berdusta kata suami, maka laknat Allah untuk saya. Tidak seperti itu dulu. Tetap keduanya didamaikan dulu, dinasihati dulu. Maka kalau suami itu bohong dalam tuduhan ini, dia bisa rujuk. Si istri juga kalau dia itu bisa membuktikan bahwasanya dia tidak, si istri juga kalau memang benar-benar dia itu berzina, ya sudah, dia ngaku gitu.
Maka terlebih dahulu dinasihati. Pertanda bahwasanya Islam itu sebenarnya pengen mereka itu bersatu. Dan kalau ada yang salah, ya harus tobat. Dari hadis ini juga para ulama itu berdalil. Kan dalam hadis disebut falam yujibhu. Di mana ia tidak menjawabnya, maka dianjurkan menolak bertanya sesuatu, artinya jangan sampai bertanya sesuatu yang belum terjadi. Nah, kalau mau bertanya juga jangan sampai bertanya perkara-perkara yang tidak disukai, termasuk juga perkara yang tidak dibutuhkan untuk bertanya. Kemudian di samping itu juga di sini jadi dalil, jika saling bersumpah laknat tadi sudah selesai diucapkan, maka hakim atau qadhi nanti memisahkan suami istri itu selamanya. Karena setelah saling sumpah ini pasti mereka ingin memutuskan hubungan suami istri ini ya. Juga timbul saling benci. Pasti setelah itu tidak mau kembali lagi. Nah sekarang hadis satu lagi yaitu dari Ibnu Umar juga. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mutala'inaini hisabukuma 'ala Allah ta'ala ahadukuma kadzibun nasabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah mali. Qala in kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bimastahlalta min farjiha wa in kunta kadzabta 'alaiha fa dzaka ab'adu laka minha. Muttafaqun 'alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada suami istri yang saling menuduh, perhitungan kamu berdua terserah kepada Allah, salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong, engkau suami tidak berhak lagi terhadap istri. Sang suami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan hartaku, mas kawin yang telah kubayar? Beliau bersabda, jika tuduhanmu benar terhadapnya, maka ia telah menghalalkan kehormatannya untukmu. Dan jika engkau berdusta, maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, secara singkat hadis ini jadi dalil bahwa seorang suami ketika melaknat istrinya dengan sumpah laknat, maka dia tidak berhak mendapatkan maharnya lagi. Mahar yang sudah diserahkan pada istri. Karena kalau dia itu jujur, terhadap tuduhan pada istrinya yang telah melakukan zina, maka mahar yang telah menjadi menghalalkan kemaluan istrinya maka sebelumnya kan dia sudah gauli. Namun jika dia itu dusta, si laki-laki yang menuduh ini dusta, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena kalau dia telah berdusta, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Karena dia telah menzalimi istrinya di situ. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hisabukum 'alallahi ahadukum kadzibun. Apakah ini diucapkan setelah saling bersumpah ataukah setelahnya? Itu tentang perkataan ya, hisab kalian pada Allah. Ya. Salah satu di antara kalian itu pendusta. Maka ada pendapat yang mengatakan kalimat ini diucapkan setelah mereka itu bersumpah. Ada yang katakan itu sebelum. Yang jelas yang kita bahas tentang masalah mahar tadi karena kalimatnya ya. Ya, suami tadi tidak berhak lagi terhadap istrinya. Terus kalau dengan maharnya jika tuduhan itu benar maka ia telah menghalalkan kehormatannya untukmu. Dan jika itu berdusta maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Ya, artinya dia tidak berhak mendapatkan mas kawin lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas untuk malam ini. Nanti pertemuan berikut tentang laknat untuk yang hamil.
dengan laki-laki lain. Laknat untuk yang hamil dengan laki-laki lain. Namun untuk besok malam saya izin 2 malam. Ya, nanti akan dikabar lagi jika kajian malam ingin berlanjut. Wallahu alam. Baik, malam ini silakan setelah ini bertanya, dipersilakan. Coba HP tadi. Saya jawab lewat YouTube. Kalau ada di chat Zoom silakan. Nah, itu ada yang mau bertanya langsung, monggo. Tadi chat apa? Masih ada waktu 25 menit, monggo. Dari Zoom dulu silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz izin bertanya. Ji. Di luar tema, boleh Ustadz? Iya, silakan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Misalnya, saya itu merusakkan HP teman saya. Iya, terus? Terus jatuh, layarnya pecah. Tapi saya berniat untuk mau menserviskan Iya. layarnya. Tapi teman saya itu nggak mau, dia maunya minta ganti HP yang baru yang seperti itu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Ya, kadang harus nuruti dia, berarti minta HP baru, yang lama nanti yang lama, terus HP yang lama bagaimana? Untuk kamu berarti? Halo? Halo? HP yang lama untuk siapa? HP lamanya ya dibawa dia Ustaz. Ini rugi kamu dong. Lah ya, rugi apakah maksudnya apakah dia termasuk zalim dan saya harus menuruti perkataannya Ustaz? Ya lobby ke dia, biar nggak dizolimi ya lobby ke dia, jangan mau terima saja. Masa mau dizolimi? Nah ya Ustaz, gimana ya Ustaz? Iya. Ustaz? Solusinya Kalau ya misalnya bilang ke dia, saya mau ganti HP baru, tetapi HP ini nanti bagaimana ya, yang lama ini saya ambil dengan ada ganti rugi lagi, nggak apa-apa gitu ya. Ya untung di dia, masa semuanya untuk dia kamu rugi. Iya memang dia orangnya agak ini Ustaz, agak seperti itu. Maksudnya apakah nanti misalnya Ya tinggal bicara lebih baik dengan dia gitu. Ini masalah lobby saja, kamu belum lobby paling. ya makasih Ustaz. Iya. Insyaallah Allah mudahkan. Baik, berikutnya lagi yang kedua sebelum di chat ya. Monggo. Silakan dengan Ibu Hesti. Dengan Ibu Hesti silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang ada pasangan suami istri yang Allah alam dulunya mungkin belum tahu atau belum belajar gitu, terlalu mudah untuk mengucapkan talak. Dulu Anda pernah bertanya juga, Ustaz bilangnya bertobat dan tidak diulangi. Jadi kalau nextnya terjadi talak lagi itu hitungannya bagaimana? Hitung mulai dari 1 karena sudah tahu. Gitu ya, Ustaz. Iya, nggak boleh main-main dengan kata talak intinya. Saya sudah katakan ibaratnya itu seperti kartu kuning. Kalau main bola itu kartu kuning itu nggak dikeluarkan sembarangan. Lama-lama kartu merah baru nanti rasain sendiri gitu. Nah Ustaz, terus mulai dari 1, terus nanti ketika misalnya terjadi talak 1, terus mereka tak 1, tak 2, tak 3 misal, terus mereka baru mengadukan ke pengadilannya itu setelah yang dianggap yang diucapkan. Jadi kalau terjadi mediasi dari pengadilan agama bagaimana Ustaz? Yang dianggap sudah yang diucapkan. Mediasi yang dari pengadilan agama itu cuma secara resmi saja. Gitu ya. Iya. Tetap yang diucapkan itu yang dianggap. Satu lagi boleh Ustaz? Iya. Telah terjadi pasangan suami istri yang mungkin karena kericuh rumah tangga, terus suami yang kasar atau bagaimana, si istrinya terjadi perselingkuhan gitu Ustaz, tapi itu udah lama gitu. Terus pertanyaannya, setelah sekarang berbaik-baikan, apakah itu boleh diakui atau bagaimana Ustaz? Terus bagaimana dia menghapus dosanya kepada suaminya? Titipan pertanyaan.
Suaminya tahu kalau dia selingkuh. Dulu itu pernah tahu begitu saja, bertanya, terus kecurigaan yang sekedar, terus istrinya bersumpah dan mengaku tidak gitu. Terus sekarang sudah baik-baik Ustaz. Terus bagaimana si istri ini, diakui atau bagaimana Ustaz? Sekarang kehidupan mereka sudah baik dan mulai belajar agama dua-duanya. Ya sekarang kembali taubat. Kalau nggak ada kata-kata talak nggak masalah. Berarti tidak, istrinya tidak usah mengakui kepada suami ya Ustaz ya? Ya sudah jalan normal. Yang penting taubat, taubatan nasuha. Itu aja Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari chat. Ummu Zahra. Nah, Ustaz. Dari chat atau Raisen Ustaz? Dari Resen dulu, Ummu Zahra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan di luar tema. Iya. Kalau habis berhubungan intim, Iya. terus kan udah mandi junub, Iya. lalu kadang suka ada cairan yang keluar lagi, itu apa ya Ustaz? Maksudnya apa perlu mandi lagi semacam Tidak. kayak Sepakat ulama mazhab cukup berwudu. Iya. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini kan anak saya yang sudah meninggal itu kan saya lagi perpanjang perpanjang itunya, izin menguburkan itu loh, tempat kuburannya. Nah itu kan sekarang gratis katanya perpanjangannya itu. Kalau misalnya saya mau kasih sama yang pengurusnya itu uang atau ya sekadarnya itu, kira-kira boleh nggak ya Ustaz? Masih boleh. Boleh. Iya. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Wassalam. Silakan dari chat dulu satu, monggo, sebelum saya baca di YouTube. Nah, Ustaz. Bismillah, Afwan izin bertanya, insya Allah sebentar lagi Ana mau menikah, Ya. tapi semakin dekat dengan pernikahan cobaan pun semakin banyak yang datang. Ya. Dan salah satu cobaannya ialah kepada ayah Ana. Ayah Ana tiba-tiba pergi dari rumah tanpa sebab, padahal dia sudah tahu bahwa sebentar lagi Ana mau menikah. Sudah dicoba menghubungi tapi tidak bisa. Jika seandainya dia tidak pulang pada saat pernikahan Ana, itu bagaimana Ustadz? Apakah boleh walinya digantikan? Ana ingin mengundurkan pernikahan tersebut tetapi pihak keluarga melarang. Bagaimana solusinya Ustadz? Lanjut nikah saja, nanti urusan wali, urusan kawan nanti akan menentukan insya Allah. Tapi banyak berdoa supaya ayah cepat pulang. Satu lagi dari Zoom, chat. Nah Ustadz, di luar tema. Iya silakan. Nah Ustadz, Ana izin bertanya, teman Ana cerita, singkatnya dari bulan April kemarin perusahaan tempatnya bekerja bernegosiasi dengan karyawan terkait pemotongan gaji dari bulan April 2020 sampai April 2021 dengan tujuan menyelamatkan keuangan perusahaan. Perusahaan menjanjikan untuk mengembalikan hutangnya kepada pegawai 2 kali lipat dari yang dipinjamkannya. Perusahaan bilangnya itu merupakan apresiasi perusahaan kepada pegawai. Ya. Lalu pembayaran hutangnya dicicil kepada pegawai dari bulan Mei 2021 sampai Desember 2021. Apakah yang demikian itu riba? Jika iya, apakah kelebihan uang tersebut boleh temannya saya berikan kepada keluarganya yang kurang mampu? Maaf, tadi kelebihan itu karena apa ya tadi? Perusahaan menjanjikan untuk mengembalikan hutangnya kepada pegawai 2 kali lipat Ustadz dari yang dipinjamkannya. Perusahaan bilangnya itu merupakan apresiasi perusahaan kepada pegawai. Enggak apa-apa, boleh dimanfaatin. Nah, satu lagi chat. Kalau enggak saya buat. Ustadz, ya. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang hamil di luar nikah, lalu dia menikah dengan keadaan hamil? Ya. Pertanyaan saya ini, Ustadz, apabila anaknya lahir, apakah ayahnya itu muhrim atau bagaimana Ustadz? Kalau secara hukum, saya pakai hukum di tanah air ya. Dan ini salah satu pendapat mazhab juga. Pernikahannya sah kalau laki-laki yang menzinai itu mengakui anaknya dia gitu. Dan tidak ada laki-laki lain yang debat untuk hal ini. Maka kalau dinikahkan nikahnya sah, kemudian anaknya boleh disandarkan pada orang tuanya juga. Yang jadi masalah kalau dalam hadis al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru, anak itu disandarkan pada pemilik ranjang sedangkan
yang berzina tidak mendapatkan apa-apa, ini untuk kasus ada perdebatan. Ada seorang istri itu berzina dengan laki-laki lain. Kemudian suaminya dengan laki-laki lain itu saling berebut. Ini enggak, ini anak saya. Yang berzina juga bilang, enggak itu anak saya telah menzinai dia. Maka yang menang itu adalah yang punya ranjang. Nah, jadi pahami di sini baik-baik. Bisa baca tulisan kami di rumesa.com, cari dengan kata kunci anak hasil hubungan biologis. Anak hasil hubungan biologis dari perbuatan zina gitu. Nanti mendapatkan penjelasan seperti tadi. Baik, saya baca dulu di YouTube. Assalamualaikum Ustaz, kalau seorang istri sering mendustakan suaminya dan bilang pada orang lain bahwa dia sudah bercerai dengan suaminya, padahal dia masih tinggal serumah dengan suaminya, gimana hukumnya buat seorang istri tersebut? Ya, dusta. Tapi kalau dikatakan itu cerai, ini bukan kalimat cerai. Namun istri tidak benar berkata seperti itu, apalagi kalau dia menginginkan laki-laki lain ya. Nah, ini nggak benar. Jika seorang istri memiliki harta sendiri setelah menikah, apakah ketika suami meninggal itu termasuk harta gono gini yang harus diwariskan saat suami meninggal? Itu jadi harta milik istri ya, karena dikatakan tadi milik istri sendiri. Terus dari Erna Nawa, bagaimana cara untuk terus semangat dan istiqomah untuk menuntut ilmu syar'i? Belajar dan paksakan diri untuk belajar dalam majelis ilmu. Kalau sekarang cuma bisa lewat online, paksakan diri untuk belajar online. Dan memiliki teman-teman juga yang soleh, yang saling mendukung untuk belajar. Benarkah kalau orang meninggal itu arwahnya masih tetap di rumah Ustaz? Tidak benar. Berarti pocong keliling itu benar adanya Ustaz? Tidak benar. Ini kebanyakan keyakinan dalam televisi, bukan keyakinan syar'i. Terkadang muncul capek atau malas Ustaz, bagaimana cara mengajak seseorang untuk ngaji ilmu syar'i juga? Tadi di lanjutannya. Ya memang ada masa futur, maka jaga amalan sesuai dengan kemampuan ya. Namun banyak minta tolong pada Allah supaya bisa istiqomah. Ya. Dan kalau bisa memiliki lingkungan yang saling motivasi dalam kebaikan. Orang tua saya punya keris peninggalan dari leluhur. Bagaimana sikap saya atas keris tersebut? Apakah dihancurkan atau dibiarkan tersimpan tanpa dirawat? Kalau ini peninggalan leluhur dan diyakini punya pengisian, ada isi di situ atau dianggap keramat sehingga nanti dikeramatkan, dicuci ya, dan lakukan perbuatan semacam itu, ya baiknya disingkirkan atau disimpan tanpa dipajang dan supaya orang-orang tidak agungkan lagi. Kalau mau dibuang, mau dimusnahkan lebih baik. Wallahu a'lam. Bolehkah menikahi perempuan yang belum mengenal sunnah? Boleh kalau laki-laki bisa membimbing dengan baik. Kalau tidak bisa ya kenapa tidak cari yang sudah ngaji gitu, yang sudah memiliki ilmu yang lebih mapan, yang lebih bagus. Bagaimana dengan laki-laki, jika ada laki-laki yang belum ngaji datang mengajak serius? Timbang-timbang, karena perempuan itu sifatnya dipimpin. Kalau bisa cari pemimpin yang baik, ya pemimpin yang lebih bagus gitu. Tidak mesti sampai agamanya sempurna layaknya seorang ustadz, enggak. Yang penting bisa membimbing dengan baik. Ustadz, kalau ada anak-anak ribut di samping kita pada saat sholat berjamaah, gimana kita menegurnya? Apa boleh mengelus punggungnya? Gimana kalau pas khutbah Jumat? Boleh seperti itu. Misalnya ditepuk pahanya atau ditepuk punggungnya saat sholat. Atau mungkin dijewer tangannya kemudian dilepas gitu saat sholat. Ya itu kebutuhan seperti ini masih dibolehkan. Kalau pas khutbah Jumat tidak boleh bicara, karena saat itu sama jamaah tidak boleh bicara, maka cukup ya mengingatkan dengan menepuk pahanya ataupun dengan isyarat saja, tanda suruh dia itu diam. Baik, satu lagi. Ustaz, gimana tahu kapan akhwat bisa menikah sedangkan belum ketemu jodoh yang sesuai? Ya kalau belum dapat ya cari. Kapan itu waktunya? Ya setiap orang punya keadaan masing-masing ya. Ada yang cepat dapat jodoh, ada yang lambat. Masing-masing sesuai dengan takdir Allah. Yang penting ada usaha dan sebab untuk mencari jodoh. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Zoom lagi, monggo. Silakan yang raise hand dari Ibu Zahra. Silakan dengan Ibu Zahra. Assalamualaikum Ibu Zahra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om. Ustaz mau nanya, saya itu kan punya nenek. Nenek saya itu kalau diajak ngomong itu udah nggak kayak nggak
nggak mikir gitu loh Ustadz, udah nggak bisa diajak ngobrol dengan baik, Iya, terus? kadang lupa dan lain-lain gitu. Nah, nenek ini suka ngata-ngatain ibu saya, kadang-kadang kita juga cucu-cucunya itu dengan ucapan yang nggak baik gitu loh Ustadz, kayak bisa anak durhaka, apalah kayak gitu. Nah terus ya ibu kan jadi sedih, kita juga sedih. Sebenarnya nenek itu udah kan kayak ibu itu kan punya saudara itu beberapa, tapi yang laki-laki cuma satu. Nah udah pernah diajak sama paman tuh ke sana, tapi sama aja di sana juga gitu, di rumah paman kami juga sama seperti itu. Nah sampai terus sekarang nenek itu di sini sama juga kayak gitu. Gimana ya Ustadz ya? Solusinya ditanyakan. Iya Ustadz, apa boleh gitu Ustadz? Kan ibu itu kasihan sebenarnya kalau nenek itu sendirian. Makanya ibu itu kayak pingin nenek itu di rumah sama ibu, tapi ibu sendiri itu kayak ya gitulah Ustadz, karena perlakuan nenek itu sebenarnya nenek itu masih kuat secara fisik, tapi kalau suka marah terus ngomongnya tuh nggak enak. Jadi kita cucunya sama ibu juga merasa sedih gitu loh Ustadz kalau misalnya nenek udah kayak gitu loh. Apa boleh gitu Ustadz nenek sendirian, tapi ibu sih kayak nggak pingin nenek sendirian, kasihan gitu. Gimana ya Ustadz ya? Ya sudah, tetap di situ, tapi ya banyak-banyak sabar dan pahami tingkah laku nenek seperti apa. Solusinya sabar. Nah kalau itu Ustadz suka ngata-ngatain kita, gimana ya Ustadz ya? Iya, dengan curhat ke saya jawabannya kayak gitu, ya sabar. Solusi apa lagi coba? Mau balas nenek? Iya, gimana ya Ustadz? Ya itu jawaban saya. Tapi itu kalau misalnya suka ngata-ngatain kita itu ya memang keadaan orang tua, ya dengar aja. Takutnya kayak nyumpahin gitu, benar. Insya Allah kalau tidak ini tidak akan tercapai gitu sumpah tadi. Harus yakin. Karena kan saya sama kakak-kakak itu kan merasa itu kan bukan ibu kita, jadi kita kayak lebih berbakti sama ibu lah daripada sama nenek gitu loh. Terus tetap berbakti pada nenek. Gitu ya Ustaz, iya, ya? karena sama orang tua juga. Iya deh Ustaz. Iya. Iya Ustaz, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dari chat, itu ada lagi satu lewat resen, monggo. Silakan Ibu Alula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Begini Ustaz, jadi saya ibu tunggal. Sekitar 6 bulan yang lalu ada ada masalah gitu. Suami saya berselingkuh, terus lingkungannya datang ke rumah, terus akhirnya kita proses lah pengadilan. Lalu saya mempunyai bukti-bukti kuat, gimana ya, masih ada perasaan dendam gitu untuk menyebarkan aib mantan suami dengan selingkuhannya ini. Tapi lagi-lagi saya mikir saya punya anak perempuan umurnya 3 tahun, saya bisa lapor ke kantor mantan suami saya agar dia dipecat, dan bisa juga lapor ke polisi. Cuman saya takut anak saya malu di kemudian hari kalau bapaknya mantan narapidana. Bagaimana cara meredam dendam ini? Dan sekarang saya balik lagi ke perusahaan lama yang bekerjanya itu karena engineer ya Ustaz, jadi bekerjanya itu campur antara laki-laki dan perempuan. Tapi mau gak mau saya harus melakukannya gitu, karena ya lagi-lagi saya harus bekerja. Sekian Ustaz, apakah gimana cara saya merendam dendam ini, dan kalaupun saya menyebarkan aib mantan suami saya seluas-luasnya gitu Ustaz, tujuannya apa untuk menyebarkan? Bunda lagi ngapain? Tujuannya adalah saya nggak mau gitu loh Ustaz, maksudnya banyak yang nanya gitu. Ditahan saja Bun,
Bu nanti tahan saja, sabar-sabarkan diri. Sudahlah, ridhoi takdir Allah. Satu. Yang kedua, sekarang perbaiki diri saja. Ridho dengan keadaan. Kalau memang keadaan ibu terpaksa bekerja seperti itu karena tidak ada cara lain, ya mudah-mudahan Allah maafkan. Kemudian mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik insya Allah. Jadi tahan, gak usah sebarkan. Iya. Iya. Baik, satu lagi ada yang ngeresen itu, monggo. Silakan dengan Umu Adam. Silakan Umu Adam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ada 2 pertanyaan. Iya, monggo. Satu di luar itu di luar tema. Satu itu mengenai bapak saya. Bapak saya itu ada prostat gitu, dioperasi. Kemudian kadang-kadang itu tidak terkontrol gitu kalau misalnya buang air kecil gitu. Yang ingin saya tanyakan, karena beliau juga sekarang tidak mau lagi disarankan untuk pakai Pampers ya. Ya. Yang menjadi pertanyaan kami ini, karena bapak itu merasa tua, jadi dia kalau sholat di rumah itu dia harus yang menjadi imam. Pertanyaannya, sahkah sholat kita? Karena kita tidak setiap kali kalau kita tanya, Pak, apakah Bapak sudah ke kamar kecil atau apa gitu. Jadi kita itu ragu apakah kalau tanya sudah karena saya sudah mandi atau sudah ini. Tapi kadang-kadang kita itu ragu, beliau ini sebenarnya ada najis tidak gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kami. Sahkah sholat kita di belakang beliau sebagai makmum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ada seorang ibu punya anak 2, laki sama perempuan. Yang laki ini menghamili anak perempuan, lalu mempunyai anak. Kemudian si perempuan ini melahirkan, sebelum melahirkan dia menikah dengan orang lain. Kemudian bercerai, lalu dia ingin kembali lagi kepada anak ibu ini. Tapi bapaknya ibu ini tidak mengizinkan. Jadi suaminya ibu ini tidak mengizinkan. Dalam waktu dekat, putranya ini yang pertama, dia ini mau menikah, tapi dengan gadis yang lain. Itu kami mohon sarannya, karena terus terang ibu ini merasa tertekan dengan dosa yang sudah dilakukan anak lakinya itu. Karena dia melihat sendiri, atas perbuatan anak lakinya ini ada anak perempuan lahir. Jadi dia itu di satu sisi merasa tertekan karena suaminya waktu itu dia lebih takut kalau anak lakinya ini dinikahkan segera dengan perempuan yang sudah diambil itu, karena dia merasa kalau nanti tidak dihormati di kantornya begitu. Ya, ini yang menjadi menekan perasaan ibu ini saat ini. Jadi sekarang anak lakinya ini mau menikah dengan perempuan yang lain. Di saat itu ada perempuan yang lain yang sudah bercerai dan mempunyai anak dari anak lakinya itu. Jadi saya mohon nasihatnya supaya saya bisa menyampaikan kepada ibu ini, dan saya mohon nasihatnya untuk kami sekeluarga pribadi, bagaimana kami sholat atau keluarga kami sholat di belakang bapak kami. Bapak kena penyakit memang sulit ini, hadasnya terjadi terus menerus ya? Ini tidak begitu Ustadz, cuma dia tuh tidak terkontrol gitu. Tidak terkontrol. Jadi, iya, berarti kan terus menerus Bu. Betul. Ya betul. Sudah berarti. Pengertiannya kalau terus menerus itu sulit dikendalikan, sehingga ketika waktu sholat muncul lagi, sudah berwudu nanti muncul lagi, maka dia termasuk orang yang punya uzur. Ini berarti hadas terus menerus, cukup setiap kali awal sholat, masuk waktu sholat, berwudu, kemudian jalani sholat. Yang lain boleh bermakmum di belakangnya. Jadi beliau begitu mau sholat, yang jadi pertanyaan itu karena kami ingat
kami tahu beliau tidak mau ganti celana pendeknya begitu. Iya, punya Beliau uzur, berwudu. Bu. Punya uzur. Oh begitu. Jadi Iya. beliau berwudu pakai sarung, Iya. lalu mengimami. Jadi sah begitu Sah. ya, karena punya uzur. Iya. Jazakallah khairan. Yang kedua sulit untuk berikan solusi karena ibu tanya solusi untuk perkara dosa untuk saya. Saya nggak ada solusi untuk itu. Saya kalau berikan solusi, saya memberikan kelonggaran dalam masalah zina di sini. Saya kalau ditanya, saya nggak bisa jawab. Mungkin nasihat, jadi agar Nasihatnya dua, dia mau pilih jalan apapun terserah dia. Dia mau balik ke perempuan yang dia hamili, sah. Dia mau nikah dengan perempuan lain juga sah. Dia mau tutup aibnya juga di dunia seperti itu, di akhirat tidak akan tertutup itu. Jadi saya nggak akan beri solusi. Saya seakan-akan melegalkan nanti. Sudah nikah yang hamil saja. Nanti orang bilang, Ustadz kok kayak begitu sih, bolehkan? Nah, yang kedua, saya pilih yang laki-laki. Ustadz kok dia nggak tanggung jawab, itu bagaimana? Kan serba salah bagi saya. Maka kewajibannya cuma satu, taubat. Dia mau melakukan apapun terserah dia. Dia siap tanggung jawab di sisi Allah dan taubat, harus taubat. Kalau nggak taubat, dia nggak akan selesaikan masalah di situ. Dia mau nikah yang dulu dihamili, nggak taubat ya, yang perkara dulu juga nggak selesai. Dia mau nikahi perempuan lain lagi, yang ini juga tidak menyesali kalau dulu itu buat salah juga nggak akan Allah maafkan itu sampai dia mau taubat untuk hal ini. Jadi satu-satunya cara itu bertobat, Bertobat. lakinya. Iya, dia terserah dia mau lakukan yang mana. Ya, begitu juga ibunya, dalam arti ini ibunya sendiri. Iya, memang dia orang tua nggak bisa nutup masalah ini, Bu. Dia mau ini tetap. Ya kalau memang nggak ketahuan kalau saat ini dia anaknya itu tidak jadi dinikahkan dengan yang dihamilinya, ya sudah, bapaknya aman gitu, kehormatannya terjaga. Apa seterusnya bisa terjaga seperti itu? Saya yakin suatu saat akan terbuka. Iya. Betul. Naam Ustaz. Iya. Jazakallah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan untuk kajian malam ini. Insya Allah besok pagi kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bawa berkah untuk semuanya. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.